to Nagabonor Channel. Dilakukan pengetosan 6 koin secara bersamaan. Berapakah peluang muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka? Oke, nah di sini pengetosannya adalah pengetosan dari 6 koin. Berarti banyaknya titik sampel atau banyaknya anggota ruang sampel itu yang kita buat dengan NS adalah 2 pangkat 6. Atau ini sama dengan 64. Berapakah peluang muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka? Nah, untuk mencari banyaknya titik sampel muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka, maka kita perlukan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu adalah bilangan-bilangan yang kita susun menyerupai bentuk segitiga seperti ini. 1, 1, 1, 2, 1, di mana bilangan berikutnya adalah jumlah 2 angka di atasnya. Jadi ini 1 tambah 1 hasilnya 2. Di sini 1, terus 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke. Nah, ini maksud dari bilangan-bilangan ini apa? Yang ini adalah banyaknya anggota ruang sampel dari pengetosan 1 koin. Terus baris 2 untuk yang 2 koin. Baris 3 untuk yang 3 koin. Demikian seterusnya sampai baris 6, berarti ini yang 6 koin. Jadi nanti kalau ada soal 7 koin, 8 koin ya dilanjutin aja. Lalu, apa arti bilangan-bilangan yang ada di sini? Nah, di sini kan pengetosannya 6 koin. Maka yang perlu kita perhatikan adalah baris ke-6 ini. Maksud dari angka atau bilangan yang ada pada baris ke-6 ini, kalau yang 1 ini artinya hanya ada 1 titik sampel muncul 6 angka. Jadi ini bisa dimulai dari angka, bisa dimulai dari gambar. Nah, yang 6 ini artinya ada 6 titik sampel muncul 5 angka 1 gambar. Ini koinnya jumlahnya harus tetap 6 ya. Kemudian yang 15 ini adalah 4 angka 2 gambar. Yang 20 3 angka 3 gambar. Yang ini 2 angka 4 gambar. Yang 6 ini 1 angka 5 gambar. Dan yang terakhir adalah 6 gambar. Jadi kalau kamu perhatikan pola bilangan dari angka gambarnya ini menurun untuk angka 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau gambarnya dari 0, kalau 6 angka berarti ini 0 gambar. Kalau 0 gambar ini nggak perlu kita buat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu pertanyaannya adalah berapakah peluang muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka? Arti kata sekurang-kurangnya itu paling sedikit. Paling sedikit 4 sisi angka. Kalau dikatakan paling sedikit 4 sisi angka, berapa aja yang boleh? Yang boleh itu 4 angkanya. Karena paling sedikit 4. Berapa lagi? 5 angka.
terus 6 angka. Kalau 7 angka bagaimana? Oh, nggak boleh. Karena koinnya hanya ada sebanyak 6. Nah, kalau 4 angka berarti gambarnya ada 2. Artinya 4 angka 2 gambar. 5 angka 1 gambar. 6 angka 0 gambar. Jadi, titik sampel yang memenuhi syarat agar muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka adalah ketiga jenis ini. 4 angka 2 gambar ada sebanyak 15. 5 angka 1 gambar ada sebanyak 6. Dan yang 6 angka ada sebanyak 1. Maka banyaknya kejadian muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka adalah 1 tambah 6 tambah 15 itu sama dengan 22. Maka peluang muncul sekurang-kurangnya 4 sisi angka adalah 22/64 atau kita sederhanakan 11/32. Iya, jawabannya D. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini saya kutip dari soal OSK Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk SMP. Kalau nggak salah ini di tahun 2007. Oke, kita pahami dulu soalnya. Untuk meningkatkan penjualan, suatu perusahaan memberikan hadiah yang dimuat dalam setiap kotak susu yang dijual, yaitu 1 dari 4 seri buku secara acak. Jika Gina membeli 4 kotak susu, maka peluang Gina mendapatkan semua seri buku adalah, yang pertama kita cari adalah berapa banyak NS-nya, berapa banyak anggota ruang sampelnya. Ini sama saja dengan ibaratnya koin atau dadu. Nah, jadi 4 koin. Kalau 4 koin, berapa banyak anggota ruang sampelnya? Anggota ruang sampelnya adalah 2/4. Karena setiap koin ada 2 titik sampel dan ada 4 koin. Kalau 4 dadu, berapa banyak anggota ruang sampelnya? Adalah 6/4. Karena setiap dadu ada 6 titik sampelnya. Yang 4 ini banyaknya dadu. Begitu juga dengan soal kita ini. 4 kotak susu. Berapa banyak anggota ruang sampelnya? Adalah setiap kotak berapa kemungkinan buku? Berapa kemungkinan jenis buku? Karena jenis buku hanya ada 4, seri buku ada 4, artinya setiap kotak itu ada 4 titik sampelnya. Kalau misalnya seri bukunya itu A, B, C, D, maka 4 titik sampel lah yang ada di dalam satu kotak. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. 4 kemungkinan yang bisa di dalam satu kotak. Nah, maka setiap kotak itu 4, dan ada 4 kotak susu berarti 4/4. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel 4/4 atau sama dengan 256. Oke, kemudian kita akan cari NK. NK ini adalah banyaknya kejadian sehingga Gina mendapat semua seri buku hadiah. Bagaimana caranya agar si Gina mendapatkan semua seri buku itu? Maka setiap kotak itu harus memuat seri yang berbeda. Kalau kita buat ini 4 tempat. Ini menyatakan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Agar Gina mendapatkan semua seri buku, maka di kotak pertama itu boleh buku A, boleh buku B, boleh buku C, boleh buku D. Artinya ada 4 pilihan. Di kotak kedua, ini sudah kita batasi. Tinggal 3. Kenapa 3? Karena buku yang ada di kotak kedua
tidak boleh sama dengan buku yang ada di kotak pertama. Karena tujuan kita tadi biar diperoleh semua seri buku. Begitu juga dengan di kotak ketiga, pilihan buku yang boleh itu ada 2. Kenapa 2? Agar berbeda dari kotak pertama dan kotak kedua. Sehingga sampai di kotak keempat ini hanya boleh satu pilihan, yaitu buku yang berbeda dengan kotak 1, 2, dan 3. Dan kalau kita kalikan, ini kita peroleh 24. Atau, mencari yang 24 ini, kalau kamu misalnya nggak paham atau susah memahami proses perkalian ini, kamu bisa buat tabelnya kok. Nah, kamu buat tabel kotak susu yang pertama, kotak susu yang kedua, kotak susu yang ketiga, kotak susu yang keempat. Lalu susun di sini seri-seri buku yang mungkin sehingga keempat kotak susu ini komplit. Keempat kotak susu ini memiliki semua seri buku. Maka bisa kita buat A, B, C, D. Terus A, B, D, C. A, C, B, D. A, C, D, B. A, D, B, C. A, D, C, B. Dan seterusnya. Kalau kamu lanjut nanti ini, pasti ada 24 baris atau 24 titik sampel. Itulah NK. Inilah banyak kejadian agar Gina memperoleh semua seri buku. Maka peluang Gina mendapatkan keempat seri buku itu adalah 24/256. Atau ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 8. 3/32. Oke, jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga merupakan soal OSK untuk tingkat SMP. Tahunnya saya sudah lupa. Dijual 100 lembar kupon, 2 diantaranya berhadiah. Ali membeli 2 lembar undian. Peluang Ali mendapatkan 2 hadiah adalah, jadi kita misalkan begini, ada suatu kotak. Kotak ini tempatnya kupon-kupon tersebut. Ada 100 kupon. Di antara 100 kupon ini ada 2 kupon yang berhadiah. Katakan yang berhadiah ini yang berwarna merah. Lalu si Ali membeli 2 kupon. Berapakah peluangnya mendapatkan yang berhadiah itu? Jadi untuk memudahkan kamu memahami, pembelian 2 kupon ini sama artinya pembelian 1/1. 1/1 kita beli. Artinya kita beli dulu 1, lalu kita beli lagi 1 lagi. Pada pembelian yang pertama ini, berapakah peluang si Ali mendapatkan hadiah? Berapa peluang Ali mendapatkan hadiah kalau dibeli 1 kupon? Yaitu kita lihat berapa banyak yang berhadiah. Yang berhadiah ada 2. Berapa banyak semuanya kupon? Ada 100. Maka peluang Ali mendapatkan kupon berhadiah kalau ia membeli 1 kupon adalah 2/100. Oke, katakan pada pembelian pertama si Ali sudah mendapatkan hadiah. Berarti yang berhadiah sekarang yang ada di kotak ini ada berapa lagi? Tinggal 1 lagi yang berhadiah. Berapa banyak kupon seluruhnya sekarang yang tinggal di dalam kotak ini? Tinggal 99. Maka peluang Ali mendapatkan kupon yang kedua yang berhadiah adalah 1/99. Maka peluang Ali mendapatkan 2
hadiah itu sama dengan kupon pertama dapat hadiah dan, kalau dia dan itu operasinya kali ya, kupon kedua juga dapat hadiah. Maka peluangnya itu adalah, ini kita sederhanakan 50, berarti 1/4/950. Jawabannya D. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sebuah mata uang dan sebuah dadu dilantunkan bersama-sama. Bila diketahui mata uang muncul angka, maka peluang muncul mata dadu lebih dari 2 adalah. Nah, di sini soalnya ini cukup menarik dan menjebak. Jebakannya itu ada pada kalimat ini. Bila diketahui mata uang muncul angka. Jadi, pada mata uang itu, pada koin itu, sudah jelas diketahui muncul angka. Kita nggak perlu lagi mencari berapa peluang angkanya. Ya, dibedakan. Bila diketahui mata uang muncul angka, jadi sudah muncul angka, maka peluangnya nggak perlu dicari lagi. Jadi yang ditanya di dalam soal hanya ini, tanpa memperhitungkan si koin lagi. Berarti peluang muncul mata dadu lebih dari 2 hanya ini saja. Ini kalimat ini boleh kita coret karena nggak penting lagi. Kenapa tidak penting? Karena sudah jelas diketahui muncul angka. Berarti peluang muncul mata dadu lebih dari 2 itu adalah, satu dadu itu kan ada 6 titik sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lebih dari 2? Ada sebanyak 4. Berarti 4/6. Maka peluangnya adalah 2/3. Ya. Jadi banyak di sini yang terjebak ya pada kalimat ini. Mungkin kamu beranggapan atau berpikir yang ditanya di dalam soal ini adalah peluang pada koin atau pada uang logam muncul angka dan pada dadu muncul mata dadu lebih dari 2. Nah, bukan ini yang ditanya. Tetapi kalau ada pertanyaan seperti ini bisa kita jawab. Yaitu pertama kita harus cari tahu dulu berapa banyak anggota ruang sampel dari satu koin dan satu dadu. Ada sebanyak 12. Apa itu yang 12? Bisa kita buat di sini yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Jadi kalau ditanya berapakah peluang pada koin muncul angka dan pada dadu adalah yang lebih besar dari 2, maka titik sampel yang diminta itu adalah yang 4 ini. Banyak anggota ruang sampelnya ada sebanyak 12. Maka peluangnya adalah peluang pada koin muncul angka dan pada dadu muncul mata dadu lebih dari 2 adalah 4/12 sama dengan 1/3. Jadi kalau ini yang ditanya jawabannya sepertiga. Tetapi kalau pertanyaan dalam soal ini, di sini letak jebakannya. Jadi kita nggak perlu lagi mencari peluang angka pada koin. Karena di dalam soal sudah jelas diberikan keterangan bahwa diketahui pada mata uang muncul angka. Oke, jadi di sini si pembuat soal meminta kita untuk berhati-hati memahami soal.
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Dua mata uang dilempar 4 kali berturut-turut. Peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan yang keempat. Jadi angka pertama kali itu muncul pada pelemparan yang keempat. Jadi bisa kita buat di sini pelemparan pertama, pelemparan yang kedua, pelemparan yang ketiga, dan pelemparan yang keempat. Angka ini muncul pertama kalinya di pelemparan yang keempat. Jadi di sini muncul angka. Ini pertama kali. Berarti pelemparan 1, 2, 3 harus gambar. Berapa peluangnya ini? Ini kan gampang. Pada satu koin itu berapa peluang muncul gambar? Kalau sebuah koin dilemparkan satu kali, berapa peluang muncul gambar? Maka ini peluangnya adalah setengah. Ini juga setengah. Karena peluang muncul gambar itu setengah. Dan peluang muncul angka juga adalah setengah. Berarti berapa peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat adalah setengah kali setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/16. 1/16, atau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, kita sesuaikan dengan optionnya 1/4 × 2. Gampang kan? Pada soal yang ke-6, di dalam kotak terdapat 18 bola identik, 18 bola yang berbentuk sama. 5 berwarna hitam, 6 berwarna putih, 7 berwarna hijau. Ini jumlahnya 18 ya. Jika diambil 2 bola secara acak, maka peluang terambil bola berwarna sama. Oke. Peluang di proses pengambilan 2 bola secara acak ini sama, itu artinya pengambilan 1 per 1 tanpa pengembalian. Pengambilan 1 per 1 tanpa pengembalian. Oke, berapa peluang 2 bola berwarna sama? Jadi peluang 2 berwarna sama itu sama dengan peluang bola yang terpilih itu adalah hitam dan hitam. Atau bola yang terambil itu adalah putih dan putih. Atau bola yang terambil itu atau yang terpilih itu adalah hijau dan hijau. Nah, inilah kejadian di mana kedua bola berwarna sama. Kalau pada peluang ini ada dan, itu kali, operasi kali, atau itu operasi tambah, ini dan kali tambah kali. Pengambilan 2 bola secara acak tadi saya katakan 1 per 1 tanpa pengembalian. Di dalam sebuah kotak terdapat 18 bola. Ini ada 5 warna hitam. Ada 6 warna putih. Ada 7 warna hijau. Jika diambil satu bola, berapakah peluang terpilih warna hitam? Warna hitam ada 5, semua bola ada 18. Berarti peluang warna hitam 5/18. Dan kali
Anggap pada pengambilan yang pertama sudah diperoleh warna hitam. Berapa lagikah warna hitam yang tersisa? Tinggal 4. Berapa lagi total bola yang ada dalam kotak? Tinggal 17. Maka, berapakah peluang terpilih warna hitam pada pengambilan yang kedua? Yaitu 4/17. Sampai di sini bisa dipahami ya? Atau, kalau di sini atau tambah. Atau berarti kejadiannya kita ulangi lagi. Banyak bola 5 hitam, 6 putih, 7 hijau. Jika diambil satu bola secara acak, berapakah peluang terpilihnya warna putih? Warna putih ada 6. Total bola ada 18. Berarti peluang terpilih warna putih 6/18. Dan kali. Sama caranya dengan yang hitam tadi. Sudah diambil satu, kita anggap sudah terpilih satu warna putih. Berarti yang putih tinggal 5. Total bola tinggal 17. Maka peluang terpilih putih untuk kedua kalinya adalah 5/17. Ditambah. Begitu juga dengan yang hijau. Hijau itu ada 7. Maka peluang terpilih warna hijau pertama 7/18. Peluang terpilih hijau yang kedua 6/17. Oke, kita selesaikan. 5 kali 4, 20 per 18 kali 17 itu berapa ya? 306. Ditambah 6 kali 5, 30 per 306. Tambah 7 kali 6, 42 per 306. Oke, kalau kita jumlah ini 50/92 per 306. Nah, ini kita bagi 2, kita sederhanakan jadi 46/153. Maka peluang terpilih kedua bola berwarna sama adalah 46/153. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 7. 4 bola bernomor 1, 2, 3, 4 diletakkan dalam sebuah kotak. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Nomor yang muncul dicatat. Kemudian bola dikembalikan ke dalam kotak semula. Nah, jadi maksudnya sudah diambil, dilihat nomornya, dicatat, baru dimasukkan lagi bolanya. Jadi tetap di dalam kotak itu ada 4 bola. Jika proses pengambilan dilakukan selama 3 kali dengan cara yang serupa, maka peluang nomor bola yang terambil berjumlah 5. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengetahui nomor-nomor bola kalau diambil sebanyak 3 kali diperoleh jumlahnya 5. 5 ini kan diperoleh bisa 1 tambah 1 tambah 3. Ini kita hanya boleh menggunakan angka 1, 2, 3, 4 ya. Terus bisa juga 1 tambah 2 tambah 2. Terus bisa 1, 3, 1. 3, 1, 1. 2, 1, 2. 2, 2, 1. Masih ada yang lain? Nah, kalau kita menggunakan angka 4 tidak boleh ya, karena pengambilannya kan 3 kali. Sementara kalau kita mau pakai angka 4,
Biar dapat jumlah 5 kan berarti hanya 1. Terus pada pengambilan yang berikutnya kan tidak ada, karena angkanya 1, 2, 3, 4. Tidak ada angka 0. Maka agar diperoleh berjumlah 5, maka angka 4 ini tidak boleh tercabut, tidak boleh terambil. Oke, jadi biar diperoleh jumlah 5 kan hanya ada sebanyak 6 kombinasi ya, 6 susunan. Oke, berarti dari sini NK-nya itu sama dengan 6. Sekarang kita akan cari NS, banyak anggota ruang sampelnya. Kan dilakukan pengambilan sebanyak 3 kali, maka kita berikan 3 tempat. Kita pisah dengan kali. Pada pengambilan pertama, mungkin nggak terpilih bola nomor 1? Mungkin. Mungkin nggak terpilih bola nomor 2? Mungkin. Yang ketiga juga mungkin. Yang keempat juga mungkin. Berarti pada pengambilan pertama, ada berapa kemungkinan bola yang bisa terambil? Nomor bola yang bisa terambil ada 4. Yaitu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Begitu juga pengambilan kedua. Karena setelah diambil bolanya, kan dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam kotak. Berarti di dalam kotak itu banyak bolanya tetap 4. Maka untuk pengambilan kedua juga titik sampelnya ada 4. Pengambilan ketiga juga titik sampelnya ada 4. Jadi 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3 itu 64. Maka peluang kejadian sehingga diperoleh nomor bola yang berjumlah 5 adalah 6/64. Atau kita sederhanakan bagi 2, 3/32. Ya. Nggak ada yang susah kan? Nah, ini semua soal-soal yang sudah kita bahas ini adalah soal-soal Olimpiade. Jadi soal-soal yang butuh penalaran. Ini bisa. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Suatu tes matematika terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Dari yang 5 pilihan itu hanya ada 1 pilihan yang benar. Jika Mulan menjawab soal secara menerka atau menebak atau acak-acakan, asal-asalan, maka peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar adalah, oke, jadi kita buat di sini peluang 2 benar. Kalau 2 benar berarti yang salahnya berapa? Ini soalnya kan ada 5, berarti yang salahnya ada 3. Oke, jadi peluang 2 benar dan 3 salah itu berapa? Ini yang diminta di dalam soal. Setiap soal itu ada 5 pilihan dan hanya ada 1 pilihan yang benar. Berarti peluang benar pada setiap soal adalah 1/5. Dan peluang salah pada setiap soal adalah 4/5. Karena ada 4 pilihan yang salah dari 5 pilihan. Nah, untuk mencari berapa ini, maka kita harus buat dulu susunan. Karena ada 5 soal tadi. Maka yang benar ini kan bisa saja nomor 1, 2 yang benar, 3, 4, 5 salah. Itu berbeda dengan nomor 1, 3 benar, 2, 4, 5 salah. Berbeda juga dengan nomor 1 dan 5 yang benar, 2, 3, 4 yang salah. Itu semuanya berbeda. Maka kita bisa buat dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kita buat di sini misalkan nomor 1 itu benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah, 4 salah, 5 salah. Nah, kita susun berapa banyak dia susunan yang mungkin. Sehingga ada 2 benar, 3 salah. Jadi kalau ini kita lanjut, nanti pasti ada 10 ini. Benar, salah, benar, salah, salah. Ingat, benarnya hanya ada 2 ya. Benar,
salah, salah, benar, salah. Benar, salah, 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 benar. Terus salah, benar, benar, salah, salah. Salah, benar, salah, benar, salah. Salah, benar, salah, salah, benar. Salah, salah, benar, benar, salah. Salah, salah, benar, salah, benar. Salah, 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 benar, benar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ada 10. Nah, bagaimana cara mencari 10 ini? Apakah harus kita tulis seperti ini? Tidak. Kita pakai dia. Udah kita menggunakan notasi faktorial. Berapa banyak soalnya? Ada 5. Berapa yang benarnya? Ada 2. Berapa yang salahnya? Ada 3. Atau sebenarnya ini kita pakai kombinasi. Kombinasi 2 dari 5 atau kombinasi 3 dari 5 ya. Di ini nanti 5, 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Maka diperoleh 5 kali 4 per 2 itu sama dengan 10. Jadi, ada 10 kemungkinan yang mengakibatkan 2 benar, 3 salah. Berarti, dan setiap kemungkinan peluangnya itu sama. Yaitu, di sini peluang benar berapa tadi? 1/5. 1/5. Salah? 4/5. Salah yang kedua? 4/5. Peluang salah? 4/5. Jadi kalau kita perhatikan ini kan semua sama. Sama peluangnya, karena benarnya hanya ada 2. Hanya letaknya berbeda. Karena ini semua perkalian, maka dimanapun ditempatkan itu tidak jadi masalah. Berarti peluang 2 benar dan 3 salah itu adalah 10 kali. Karena ada 10 susunan. 10 kali 1/5 dipangkatkan 2. Karena yang benar itu ada 2. Dikali dengan 4/5 dipangkatkan dengan 3. Sehingga ini 10 dikali 64 per 5 pangkat 5. Atau kita sederhanakan 2 kali 64 per 5 pangkat 4. Ini 10-nya mati dengan 5-nya di sini ya. Ini jadi 128 per 5 pangkat 4 itu adalah 625. Maka peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar adalah 128 per 625.